Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, saya Gilang Ramadan dengan NPM 21170511082. Saya dari kelas D angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah POK atau pengantar organisasi komputer yang diampu oleh Bapak Febi Eka Febriansa MT. Baik, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu cara kerja keyboard atau menu text editor. Di sini saya menggunakan Logisim dengan CPU 8 bit. Pertama kita klik start atau stop ini, kemudian pada simulate kita pastikan peak frekuensinya berada di 4.1 kHz, kemudian kita bisa klik tick enable. Maka di sini akan muncul tampilan atau tulisan Logisim 8 bit CPU, dan yang di bawahnya ini akan muncul tampilan menu-menu yang terdapat pada Logisim 8 bit CPU ini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah muncul seperti ini, select one option, kita bisa klik pada keyboard. Kemudian saya akan memasukkan inputan 4, yaitu TXT atau text editor 4 pada keyboard, maka akan tampil di video TTY ini angka 4. Maka otomatis tampilan dari video TTY ini akan berubah lagi. Sekarang dia akan menampilkan menu text editor yang telah kita pilih tadi. Nah, di sini kita bisa pilih yang opsi 2, yaitu add new file, karena kita di sini akan membuat file baru, file inputan baru di dalam text editornya. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan nama kita. Saya akan masukkan nama saya, yaitu Gilang Ramadan. Kita tunggu sampai inputan dari keyboard ini masuk ke dalam video TTY. Nah, inputan nama saya tadi yang kita ketikkan di keyboard sudah masuk di dalam video TTY ini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja keyboard ketika kita menekan atau mengklik tombol di keyboard sehingga bisa tampil seperti ini. Yang pertama-tama, jika kita mengklik keyboard, inputan yang kita klik tadi akan masuk ke dalam CPU. Dari CPU ini, data inputan akan dikirimkan ke dalam RAM atau Random Access Memory. Dari RAM, data inputan dikembalikan lagi ke dalam CPU, kemudian diteruskan ke dalam ROM atau Read Only Memory. Jika sudah dibaca oleh ROM ini, data inputan dikembalikan lagi ke dalam CPU, kemudian diteruskan ke dalam disk. Dari disk, inputan tadi akan masuk ke dalam LED control.
LED control akan mengeluarkan data dalam bentuk matriks yang dikirimkan ke dalam video LED. Ini namanya video LED yang putih ini. Di video LED ini data dikeluarkan menjadi bentuk bitmap. Tulisan Logitech 8 bit CPU ini itu berupa data bitmap. Nah, sedangkan yang di bawah ini namanya video TTY. Di dalam video TTY ini data inputan yang kita masukkan tadi kita hasilkan dengan dalam bentuk kode ASCII. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa menyimak video animasi cara kerja keyboard berikut. Nah, misalkan kita menekan huruf Y pada keyboard. Keyboard akan mengirimkan perintah yang akan masuk ke dalam keyboard prosesor. Keyboard prosesor ini tugasnya adalah mencocokkan inputan dengan kode binernya. Ini kode biner dari Y, kemudian masuk ke dalam RAM dan juga ke keyboard controller melalui sebuah bus. Bus ini adalah penghubung komponen-komponen di dalam sistem komputer. Keyboard controller digunakan sebagai penghubung keyboard dengan komputer dengan fungsi utamanya untuk menginformasikan ke komputer ketika tombol ditekan atau dilepaskan. Setelah dari keyboard controller, masuk ke dalam yang namanya interrupt controller yang digunakan untuk memfokuskan perintah. Setelah dari interrupt controller akan masuk ke dalam prosesor. Di dalam CPU terdapat 3 bagian utama, yaitu control unit, ALU atau arithmetical logic unit, dan register. Pertama, perintah akan masuk ke dalam control unit untuk mengatur segala kegiatan pada prosesor. Itu fungsi dari control unit. Jika instruksi yang dimasukkan merupakan perhitungan aritmatika, maka data akan dibawa ke dalam ALU untuk diproses dan hasilnya akan ditampung ke dalam register ini. Di dalam register ini data disimpan sementara. Selanjutnya, data dikembalikan lagi ke dalam ALU dan dikembalikan ke control unit. Setelah dari prosesor, perintah akan diteruskan ke dalam cache, lalu diteruskan lagi ke dalam chip ROM BIOS yang berfungsi sebagai penyimpanan firmware sehingga perintah dapat dieksekusi langsung. Artinya inputan yang kita tekan tadi telah berubah menjadi huruf Y. Setelah itu, perintah akan masuk ke dalam keyboard controller. Kemudian masuk lagi ke dalam RAM. RAM di sini adalah fungsinya untuk tempat penyimpanan sementara. Kemudian perintah akan diarahkan ke monitor untuk menampilkan hasil output yang kita masukkan tadi. Nah, sekarang inputan yang kita masukkan tadi huruf Y telah tampil di layar monitor. Mungkin soal yang pertama tentang cara kerja keyboard. Untuk soal yang kedua yaitu operasi aritmatika atau ALU tester. Kita kembali lagi ke dalam Logitech. Di sini kita klik reset terlebih dahulu. Maka dalam video LED dan video TT-nya akan berubah atau mengulangi operasi seperti awal tadi.
Untuk soal yang kedua ini karena kita akan menjelaskan operasi aritmatika, jadi kita klik pada keyboard, kemudian optionnya kita pilih yang satu, yaitu ALU atau ALU tester. Maka otomatis video LED dan video DTY-nya akan berubah juga tampilannya menjadi tampilan ALU. Dalam video TTY ini menampilkan operasi aritmatika yang bisa dijalankan oleh ALU. Yang pertama ada operasi AND, yang kedua OR, yang ketiga XOR, yang keempat AND/OR, yang kelima AND, dan yang keenam SOP dengan dua inputan yaitu A dan B dengan masing-masing nilainya. A dan B itu dua nilai dan 8 bit. Misalkan kita di sini memasukkan inputan 2345, di mana 23 itu untuk inputan nilai A dan 45 sebagai inputan nilai dari B. Maka dari inputan yang kita masukkan tadi, di video DTY akan menampilkan hasil operasi aritmatika pada ALU yang terdiri dari nilai biner dan juga nilai heksadesimal. Di sini nilai heksadesimal A-nya yaitu 23 dan B-nya 45. Hasil operasi N-nya nilai heksadesimalnya 1, hasil operasi OR-nya 67, XOR 66, AND/OR 98, AND 68, dan SUB-nya DE. Karena di sini di video TTY hanya langsung menampilkan hasilnya, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana proses penghitungan pada ALU ini. Pertama kita buka 8 bit ALU 2 ini. Di sini terdiri dari gerbang logika AND, OR, XOR, dan NOR. Terdapat dua inputan yaitu input A dan B yang masing-masing bernilai 8 bit dan satu output 8 bit, dan satu ini bagian penting yang untuk menentukan hasil outputnya nanti, di mana operasi N itu nilainya adalah 0, operasi OR nilainya 1, XOR 2, NOR 3, AND 4, ASC 5, dan SUB itu 6. Baik, langsung saja kita masukkan inputannya. Di sini inputan A itu 23, jika dibinerkan nilainya 0011, 0011, dan inputan B nya 45, nilai biner 45 yaitu 0100, 0101. Nah, maka hasil outputnya berubah menjadi biner 1 atau desimalnya juga 1, itu untuk nilai N nya. Kemudian untuk operasi OR nya itu kita ubah menjadi 1. Di sini kita ubah menjadi 1. Nah, maka outputnya berubah, hasilnya menjadi biner 0110, 0111, yang jika diubah ke dalam heksadesimal maka hasilnya yaitu 67. Kemudian operasi XOR itu nilainya 2,
kita ubah ke biner menjadi nilainya 1, 0. Nah, hasil dari XOR ini binernya 0110, 0110. Jika diubah ke heksadesimal maka nilainya adalah 66. Kemudian masuk ke operasi NOR. NOR itu nilainya 3, jadi biner 3 itu 11. Hasil dari NOR yaitu 10011000 atau heksadesimalnya 98. Kemudian kita masuk ke add itu heksadesimalnya 4, berarti binernya 100 atau 100. Nah, hasil dari add itu menghasilkan output 01101000 atau heksadesimalnya 68. Kemudian yang terakhir operasi sub. Operasi sub itu nilainya 7, jadi heksadesimal dari 7 itu 111. Operasi sub ini akan mengeluarkan output 1101 1110 atau jika dibulatkan ke heksadesimal maka hasilnya DE. Nah, jadi yang paling terpenting itu bagian di sini untuk mengeluarkan hasil outputnya. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Gak banyak kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.